pada waktu yang ini bisa terlaksana. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul meskipun secara virtual itu untuk sama-sama menyelenggarakan acara webinar online tentang bagaimana kita mengenal lebih dekat bronchopneumonia, apa itu bronchopneumonia, pencegahan dan penanganan bronchopneumonia khususnya pada anak-anak. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bronchopneumonia atau sering disingkat dengan BRPN itu adalah merupakan infeksi saluran pernafasan yang masih menjadi penyebab utama kesakitan pada anak-anak dan juga bahkan sampai dengan kematian pada anak-anak. Terutama kita di Indonesia ini negara berkembang, kasusnya masih banyak. Nah, kesempatan yang berbahagia ini monggo nanti semua para peserta webinar bisa mengoptimalkan, memanfaatkan kesempatan yang berharga ini untuk banyak menggali lebih jauh untuk menambah pengetahuan dan juga tidak lupa meningkatkan kewaspadaan dan juga untuk memperkuat usaha untuk melakukan pencegahan terjadinya penyakit bronchopneumonia pada anak-anak. Nah, di sini sudah ada Dr. Johan Wijaya Kesit, spesialis anak yang tidak diragukan kompetensinya untuk bisa berbagi dengan para hadirin semua hal-hal yang berhubungan dengan bronchopneumonia pada pagi menjelang siang ini. Pada kesempatan lain, masih banyak topik-topik anak yang mungkin nanti bisa kita gali dan kita kembangkan. Akhir kata, kalau saya berpanjang lebar nanti waktunya banyak tersita. Mohon maaf dari saya memberikan sepatah dua patah kata pada webinar online pagi ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Selamat mengikuti webinar online tentang bronchopneumonia. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya pada anak-anak. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dwi Ambarwati Mas yang telah memberi sambutan. Ya, kita lanjut acara ketiga ya, acara inti yang akan dilakukan pemaparan materi oleh Dr. Johan Wijaya Kesit, spesialis anak. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV Dr. Johan Wijaya Kesit, spesialis anak. Dr. Johan alumni dokter spesialis anak di FKUNS Surakarta. Beristri 1, anak 1. Pekerjaan Dr. Johan yang pertama di Rumah Sakit Umum Asia Muntilan, Rumah Sakit Subhano Paton di Magelang, Rumah Sakit Gladiol di Magelang. Alamat rumah berada di Muntilan. Begitu dong. Langsung saja Dr. Johan Wijaya Kesit untuk memaparkan materinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Dok. Baik. Ya, yang terhormat kepada Direktur Rumah Sakit Asia Muntilan dan segenap direksi serta seluruh pegawai rumah sakit dan pada seluruh peserta health talk pada pagi hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas diskusi bersama tentang topik bronchopneumonia pada anak. Apa sih bronchopneumonia itu? Mungkin pada
Seluruh peserta sudah pernah membaca atau mengenal atau pernah mengalami atau juga eh, beberapa yang sudah kenal dekat dengan bronkopneumonia ini. Mari kita bahas bersama kembali. Dari definisi, bronkopneumonia merupakan salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada saluran napas utama di bronkus dan paru-paru diakibatkan oleh infeksi. Ya, untuk pneumonia sendiri merupakan salah satu kondisi peradangan yang terjadi pada jaringan paru-paru akibat infeksi, baik bakteri, virus, ataupun jamur. Maaf, suaranya agak menggema. Ya, di mana ini bisa terjadi yaitu karena ada kuman bakteri masuk ke dalam saluran pernapasan, baik melalui hirupan udara yang mengandung kuman bakteri, virus atau jamur, masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke dalam saluran napas bagian atas, kemudian masuk ke dalam saluran napas bagian bawah. Di sini ada namanya trakea, kemudian masuk ke saluran napas yang bercabang ke paru kanan maupun ke paru kiri. Nah, ini disebut bronkus. Saluran napas bronkus kalau terinfeksi oleh kuman terbesar, ya maaf, ada gangguan teknis. Saya ulangin, di sini kuman bakteri masuk ke saluran napas bagian bawah, di bronkus kanan maupun bronkus kiri, dia akan menyebabkan suatu peradangan atau inflamasi, menyebabkan bronkitis. Kemudian kuman bisa masuk ke lebih bawah lagi, yaitu ke jaringan paru-paru kanan maupun paru kiri. Bila jaringan parunya terinfeksi, akan menyebabkan peradangan pada jaringan paru, disebut dengan pneumonia. Kombinasi kedua antara penyakit infeksi di bronkus dan infeksi di paru disebut bronkopneumonia. Bronkopneumonia ini bisa menyerang kedua paru kanan maupun paru kiri. Produk suatu infeksi tersebut dapat menyebabkan atau menghasilkan suatu cairan infeksi. Bentuknya seperti dahak, warna kuning, kental, atau seperti bahkan seperti nanah. Di sini cabang terakhir dari saluran napas di paru-paru yaitu kantong udara namanya alveolus. Kumpulan alveolus yang banyak disebut alveoli. Bila alveolus atau kantong udara tersebut terisi cairan nanah, maka akan mengganggu fungsi dari alveolus tersebut. Nah, peradangan tersebut bila terjadi terus-menerus akan menyebabkan gangguan fungsi dari paru, di mana seperti kita ketahui, fungsi paru itu mengangkut oksigen, kemudian diserap ke dalam pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, digunakan oleh seluruh tubuh kita. Misal, oksigennya tidak bisa diserap di dalam paru-paru karena paru-parunya terinfeksi, maka oksigen tersebut tidak bisa masuk ke dalam darah, sehingga di dalam darah kadar oksigennya turun. Penurunan kadar oksigen ini disebut hipoksemia, di mana gejalanya dapat menyebabkan sesak napas ataupun sampai sesak napas berat, bisa terjadi gawat napas maupun gagal napas. Bila tidak tertangani secara langsung, maka gawat napas atau sampai jatuh ke gagal napas akan menyebabkan kematian.
Ya, di sini seperti kita tahu tadi ada cairan nanah yang terkumpul di dalam kantong alveoli di sini. Jadi oksigen yang masuk tidak dapat diserap oleh paru-paru tersebut di alveoli tersebut, maka akan menyebabkan terjadinya hipoksemia tadi, sehingga pasien bisa menyebabkan timbul gejala sesak, kemudian peradangan tersebut dapat menyebabkan tanda-tanda infeksi seperti demam, kemudian karena sesak nafasnya cepat, kemudian ada sampai usaha nafas berlebih, nafasnya harus dibantu dengan otot-otot pernapasan dinding dada tambahan. Ya, secara epidemiologi kita ketahui bahwa penyakit pneumonia ini dapat menyebabkan kematian atau sampai terjadinya meninggal pada anak. Hampir setiap menitnya didapatkan 2 anak meninggal di dunia akibat pneumonia. Dan pneumonia juga menjadi penyebab sekitar 2 juta kematian balita setiap tahun. Dan pneumonia ini juga menyumbang sekitar 14% kematian pada balita di seluruh dunia pada tahun 2019. Dan kasusnya masih meningkat hingga saat ini. Salah satu jenis pneumonia yang sering dialami adalah bronkopneumonia. Kemudian secara klasifikasi kita bisa bagi menjadi 2 untuk pneumonia. Di sini yang paling sering terjadi yaitu pneumonia yang terkait komunitas dan pneumonia yang terkait rumah sakit. Pneumonia yang terkait komunitas disebut juga CAP atau Community Acute Pneumonia. Di sini yang dibedakan yaitu kuman penyebabnya. Yang paling sering terjadi di rumah sakit maupun di tempat kita, pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit saat ini yaitu yang jenis CAP atau pneumonia yang terkait komunitas. Jadi kuman bakterinya maupun virusnya atau jamurnya berada di lingkungan sekitar rumah. Bakteri tersebut bermacam-macam yang paling sering menyebabkan pneumonia seperti Streptococcus, Haemophilus, Mycoplasma, dan Chlamydophila. Untuk virus juga bisa menyebabkan pneumonia, yang paling sering yaitu influenza, virus-virus non-influenza, yang sebelumnya juga pernah terjadi pandemi COVID-19, yaitu virus corona. Kemudian jenis virus-virus yang lain juga. Jamur juga dapat menyebabkan infeksi di paru-paru, menyebabkan pneumonia jamur. Penyebabnya bisa karena pneumocystis, aspergillus, maupun cryptococcus. Kemudian, jadi kuman bakterinya ini masuk ke dalam tubuh pada saat bayi atau anak ada di rumah atau lingkungan sekitar rumah. Kemudian timbul gejala, baru dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Bedanya dengan pneumonia terkait rumah sakit, kuman bakterinya atau virusnya atau jamurnya ini didapatkan pada saat di dalam rumah sakit. Biasanya pada pasien-pasien yang lagi dirawat inap dengan status daya tahan tubuhnya menurun, kemudian sesudah dirawat inap 2 hari atau lebih, maka kuman-kuman bakteri yang ada di rumah sakit bisa masuk ke dalam tubuh pasien tersebut sehingga menambah eh, jenis penyakitnya, tambahan jadi infeksi paru juga karena kena infeksi di dalam rumah sakit. Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan pneumonia adalah yaitu bayi prematur. Di sini usia kehamilan pada ibu-ibu yang melahirkan belum cukup bulan atau kurang bulan, sehingga kondisi prematur ini dapat menyebabkan risiko untuk masuknya kuman-kuman baik bakteri, virus maupun jamur yang dapat menyerang ke paru-paru sang bayi tersebut. Selain itu, faktor risiko yang lain yaitu bayi yang berat badan lahir rendah. Di sini juga dapat berisiko terkena infeksi paru atau pneumonia. Kemudian, selama kehidupan awal, bayi tidak mendapatkan ASI, di mana ASI sangat penting untuk selain sebagai nutrisi utama dan juga sebagai sistem daya tahan tubuh pada bayi pada waktu baru lahir sampai usia 6 bulan. Bila bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI,
karena faktor ibu mungkin produknya ASI tidak maksimal atau ada masalah yang lain, dapat berisiko terkena infeksi paru atau pneumonia. Kemudian tidak imunisasi lengkap atau kurang lengkap itu juga salah satu faktor risiko terkena pneumonia. Kemudian status gizi yang kurang atau gizi buruk ini juga dapat berisiko terkena pneumonia. Karena gizi yang kurang atau gizi buruk ini menyebabkan imunitas tubuh kita turun juga. Sehingga tentara di dalam tubuh kita lemah, sehingga musuh-musuh dari luar, baik kuman, bakteri, maupun virus atau jamur mudah masuk. Nah, ini yang sering terjadi juga di lingkungan sekitar kita, bahwa ada keluarga terdekat kita, orang tua kita, salah satunya menjadi seorang perokok. Di mana misalnya ayah dari seorang anak atau pasien itu perokok aktif, dia dapat menyebabkan risiko terkena pneumonia. Karena asap rokok ini bila masuk atau terhirup oleh yang perokok pasif, baik anaknya maupun keluarga yang di dalam rumah juga ikut menghirup, maka asap rokok ini dapat masuk ke dalam paru-paru juga, sehingga dapat menyebabkan kerusakan dari struktur paru tersebut, baik dari bronkusnya dan alveolusnya yang seperti tadi sudah kita jelaskan di awal, di mana kalau sudah rusak dan dapat menyebabkan tentara di paru-parunya menurun, sehingga memudahkan untuk kuman, bakteri maupun virus bisa mudah masuk. Jadi musuh-musuh dari luar mudah masuk ke dalam. Faktor risiko yang lain yaitu adanya polusi udara di lingkungan sekitar rumah kita. Misalnya di dalam rumah ada paparan asap, kayak asap dapur yang pawon itu bisa, kemudian asap bakaran sampah, maupun asap-asap dari kendaraan bermotor, asap dari pabrik, itu juga bisa menyebabkan risiko terkena infeksi paru. Kemudian lingkungan rumah yang padat dan kumuh dan kebersihannya kurang terjaga itu sangat berisiko sekali terkena infeksi paru. Apalagi ada yang sakit paru, kemudian tetangga sebelahnya berdekatan, sering eh, bertemu atau sering berjumpa sama tetangga yang sakit, kemudian lingkungan sekitarnya juga lembab, kemudian mudah tumbuh kuman bakteri di situ, kemudian kuman-kuman tersebut mudah masuk ke dalam tubuh seorang anak. Karena pada bayi dan anak, daya tahan tubuhnya masih lemah, beda sama orang dewasa. Untuk cara penularan, di sini baik ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang secara langsung, di sini kuman bakteri atau virus ini bisa pindah dari satu anak ke anak yang lain dengan cara ada percikan, baik dari batuk atau bersin seorang penderita infeksi paru atau pneumonia, itu bisa pindah kumannya ke anak yang lain. Bila anak yang lain tersebut menghirup percikan dari batuk atau bersin pada penderita tersebut. Terutama ini bisa terjadi di suatu ruangan yang tertutup. Penularan yang secara tidak langsung di sini bisa terjadi akibat tangan-tangan anak menyentuh permukaan benda atau barang yang terkontaminasi kuman bakteri atau virus tersebut. Sehingga tangan yang mengandung kuman tersebut kemudian menyentuh mulut maupun hidung maupun mata, dapat menyebabkan kuman-kuman tersebut masuk ke dalam tubuh anak tersebut, sehingga menyebabkan bisa infeksi di saluran pernapasan dan sampai ke paru-paru menyebabkan pneumonia. Nah, ini kita lihat sepintas tentang bagaimana perjalanan penyakit infeksi paru. Ini ada video tentang infeksi paru. Ini seperti kita ketahui, paru-paru ada dua ya, paru kanan, paru kiri. Kemudian saluran napas ini digunakan berfungsi untuk bernapas, mengambil oksigen, dan membuang karbon dioksida. Nah, selama proses penapasan, itu semua yang bekerja, saluran napas bagian atas dari hidung, kerongkongan, tenggorok, kerongkongan, kemudian saluran napas bagian bawah, trakea, dan bronkus. Ini bronkus kanan, ini bronkus kiri, kemudian masuk ke cabang-cabang, ke paru-paru, sampai ke alveoli. Nah, di kantong alveoli di paru-paru ini, disinilah
terjadinya proses pertukaran dari oksigen dan karbon dioksida, di mana karbon dioksida dibuang keluar, dikeluarkan lewat ke luar tubuh, kemudian oksigen dari luar dihirup masuk ke dalam paru-paru untuk diserap ke dalam pembuluh darah. Sehingga oksigen yang masuk ke dalam pembuluh darah ikut aliran darah. Di sini oksigen akan diikat oleh sel darah merah. Nah, sel darah merah ada kandungannya hemoglobin Hb, di mana kalau Hb-nya normal, pengangkutan oksigen serta zat-zat nutrisi juga diangkut oleh sel darah merah, maka dapat mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel-sel tubuh. Namun, bila ada infeksi virus, kuman, bakteri, atau jamur, ini bisa masuk ke dalam struktur pernapasan. Bahkan parasit atau cacing juga bisa masuk. Nah, di sini, bila kuman-kuman bakteri masuk ke saluran napas bagian bawah, terutama dapat menyebabkan infeksi di saluran napasnya. Sebetulnya tubuh kita ini sudah ada mekanisme untuk perlindungan proteksi. Di sini ada rambut-rambut silia di lapisan permukaan saluran napas bagian bawah. Di sini untuk fungsinya menyapu zat-zat yang atau musuh-musuh dari luar yang masuk itu disapu keluar dengan selain disapu keluar, di sini ada sistem pertahanan tubuh dari sel darah putih ini langsung melawan kuman bakteri yang masuk. Di sini dibunuh dengan cara dimakan sama sel darah putihnya langsung. Bila sel darah putih atau tentara tubuh kita jumlahnya sedikit atau turun atau lagi lemah, maka kuman bakterinya atau musuhnya yang lebih menang. Maka akan terjadi suatu penyakit. Nah, penyakit paru ini dapat menghasilkan cairan infeksi di dalam paru-paru ini seperti dahak yang ngumpul di dalam sini. Itu merupakan suatu produk cairan infeksi akibat infeksi kuman bakteri maupun virus. Bila salah satu yang terkena namanya pneumonia lobaris, bila kedua-duanya paru kena, ini bisa disebut dengan bronkopneumonia. Ya, sekilas seperti itu untuk proses terjadinya infeksi paru. Kemudian untuk gejala-gejalanya yang pertama, anak-anak dengan pneumonia, gejalanya bisa batuk, kemudian bisa menyebabkan demam. Batuk ini respon untuk mengeluarkan dahak dari dalam saluran napas tadi yang kantong alveolnya banyak penuh dengan cairan infeksi. Kemudian demam ini proses akibat terjadinya peradangan di jaringan parunya tersebut. Proses perang antara tentara tubuh kita sama musuh-musuh yang kuman bakteri maupun virusnya menimbulkan reaksi seperti demam. Kemudian nafasnya cepat karena oksigen dalam darah rendah, tubuh berusaha mencari oksigen sebanyak mungkin dengan usaha nafas menjadi cepat. Ini bila nafasnya pada anak bayi dan anak ini ada batasan kapan dikatakan cepat, kapan dikatakan normalnya ada batasnya sesuai usia. Kemudian ada tanda-tanda usaha napas tambahan di mana pasien yang dengan sesak napas di sini ada muncul tarikan dinding dada. Baik, kalau nafas biasa dadanya normal, tidak ada gambaran tarikan dinding dada ke dalam. Bila ada gambaran tarikan dinding dada seperti ini di antar tulang rusuk atau di bawah tulang rusuk bagian bawah, paling bawah berbatasan sama dinding perut, dia akan cekung ke dalam. Itu namanya retraksi dada. Nah, ini salah satu tanda sesak napas pada bayi dan anak. Meskipun orang tua belum begitu mengenali, bahkan kalau pakai baju nggak kelihatan, itu harus lebih waspada. Harus segera dicek bajunya dibuka, dilihat apakah ada tarikan dinding dada enggak, atau ada retraksi dada. Bila ada retraksi dada, ini salah satu gejala pneumonia yang sudah berat. Kemudian gejala yang lain, semua jenis penyakit bisa menyebabkan nafsu makan menurun, apalagi pneumonia. Kemudian selain itu, eh, lesu, lemah, atau kesadaran menurun itu juga menyebabkan keadaan dari gejala infeksi paru atau pneumonia. Kemudian, bila kekurangan oksigen, tanda khas pada bayi atau anak dapat tampak kebiruan di bibir maupun di lidah. Berikut contoh, ini ada pasien di rumah sakit kita ini, banyak kasusnya lumayan pada bulan-bulan ini.
yaitu pasien dengan pneumonia datang ke IGD sudah dalam kondisi gawat nafas. Jadi eh, ayah bunda di rumah yang sudah punya anak mohon diperhatikan apakah anak Anda sudah mengalami gawat nafas. Tandanya seperti ini ya. Nafasnya sudah mulai cepat, sesak, kemudian ada tarikan dinding dada seperti ini tadi. Ini harus betul-betul diperhatikan. Selain keluhan demam, batuk, ada tarikan dinding dada atau tidak. Ini sudah ada tarikan dinding dada ya. Tapi anaknya masih sadar penuh, ini masih disebut gawat nafas akibat pneumonia. Bila sudah mengganggu kesadaran, sesak napasnya lebih berat, kemudian tarikan dinding dadanya lebih dalam, maka itu bisa disebut sebagai gagal napas. Ada pasien-pasien dengan gagal napas ini sesak napasnya berat, kemudian tarikan dadanya lebih dalam, kemudian harus butuh bantuan oksigen yang lebih kuat. Di sini harus segera ditolong. Terapi utamanya ini butuh oksigen karena tubuh kekurangan oksigen anak menjadi sesak napas berat seperti ini. Pada pasien ini bahkan bisa dirawat sampai ke ICU. Ya, semoga aja anak-anak kita tidak sampai komplikasi seperti ini ya, tidak sampai ke gawat napas maupun gagal napas. Bagaimana nanti cara mendiagnosisnya? Ini bagian dari tim kesehatan atau tenaga kesehatan di rumah sakit yang harus betul-betul bisa memeriksa lebih lanjut apakah pasien ini termasuk pneumonia ringan atau pneumonia yang sudah berat atau ada komplikasi. Jadi eh, Bapak Ibu atau ayah bunda di rumah yang memiliki anak dengan gejala-gejala pneumonia tadi segera langsung dibawa diperiksakan ke dokter di klinik ataupun rumah sakit. Nanti dokter akan memeriksa lebih lanjut anak apakah ada pneumonia atau tidak. Kalau ada pneumonia dipastikan ini pneumonia yang masih ringan atau pneumonia yang sudah berat atau ada komplikasi kegawatan pada pernapasan. Kemudian nanti di rumah sakit akan diperiksa lebih lanjut, selain pemeriksaan digali bagaimana ceritanya, kemudian diperiksa lengkap, kemudian selain tanda vital, pemeriksaan utamanya dicek kadar saturasi oksigennya. Biasanya pada keadaan pneumonia, kadar oksigen dalam darahnya akan turun, paling sering di bawah 95%. Kalau yang gawat napas sampai gagal napas tadi bisa turun sampai di bawah 90%. Kemudian di rumah sakit atau di klinik, anak-anak yang dengan pneumonia akan diperiksa tambahan, yaitu pemeriksaan darah untuk memastikan ada infeksi yang berat atau tidak. Kemudian pemeriksaan tes dahak untuk memastikan kuman bakterinya jenisnya apa aja, kemudian sedikit atau banyak. Kemudian dilakukan juga foto ronsen dada untuk melihat luas infeksinya seberapa banyak di paru kanan maupun paru kiri. Ini beberapa contoh gambaran foto ronsen dada pasien anak dengan pneumonia. Ini gambaran bercak-bercak putih di paru kanan ini ini infeksi di parunya menyerang globus bagian tengah paru kanan. Kemudian di bagian paru kiri juga di pinggiran dekat jantung ini tanda infeksi di paru yang namanya infiltrat. Ini yang bagian tengah ini jantung. Jadi pada anak dengan pneumonia, bila ada sudah gejala demam, batuk, nafasnya cepat, apalagi ada tarikan dinding dada, kemungkinan besar di paru-parunya sudah banyak bercak-bercak putih seperti ini. Kemudian komplikasi yang lain yang lebih berat bisa timbul efusi atau adanya cairan di rongga parunya. Jadi ada rongga di antara paru dan rongga dinding dada itu ada suatu rongga diisi oleh suatu cairan. Ini komplikasi dari infeksi paru atau pneumonia bila tidak ditangani lebih lanjut. Kemudian dapat menyebabkan infeksi yang lebih berat lagi, dapat menyerang seluruh paru. Jadi dari lapisan paru bagian atas sampai bawah, dia akan dipenuhi dengan infeksi. Maka pada foto ronsen akan terlihat gambaran putih dari atas sampai bawah. Beda sama paru yang masih normal di sebelah kanannya.
Maaf, ini slide-nya belum bisa berjalan. Ya, kalau sudah didiagnosis dengan pneumonia, bagaimana pengobatannya? Pengobatan dari pneumonia ini kita atasi, tujuannya yaitu mengatasi pertama infeksinya. Kalau mengarah ke infeksi bakteri, kita kasih obat antibakteri atau antibiotik. Kalau penyebabnya virus, kita kasih obat antivirus. Tapi beberapa pasien dengan pneumonia penyebab virus ini belum ada antivirus yang khusus, kecuali waktu pandemi kemarin ada antivirus untuk COVID, itu bisa diberikan. Kemudian bila penyebabnya jamur, bisa kita berikan obat anti jamur. Dan pengobatan yang lainnya juga kita kasih obat-obat untuk meredakan gejala seperti batuk, kalau ada demam, kasih obat penurun demam. Kemudian bila ada sesak, dikasih obat untuk pelonggar jalan napas, sampai diberikan obat dengan terapi uap atau terapi inhalasi. Dan mencegah dan mengobati bila ada komplikasi. Nah, utamanya pasien yang dengan pneumonia ini wajib dikasih oksigen karena paru-paru sedang menurun fungsinya. Dia tidak dapat menyerap oksigen secara maksimal, maka pasien dengan pneumonia itu butuh bantuan oksigen tambahan dari luar. Kemudian terapi cairan tetap harus terpenuhi. Bila pasiennya tidak mau makan ataupun tidak mau minum, terapi cairan dan terapi nutrisi harus tetap diberikan. Kemudian terapi inhalasi atau diberikan obat lewat uap, ini bisa kita berikan juga. Dan tak lupa obat utamanya yaitu sesuai penyebabnya, bila penyebabnya kuman bakteri, kita kasih obat antibiotik. Kalau penyebabnya virus, kasih obat antivirus. Kalau penyebabnya karena jamur, kasih obat anti jamur. Dan obat-obat tambahan yang lain seperti obat batuk, obat pereda penurun demam, kemudian obat pereda nyeri, dan lain-lain. Komplikasi yang bisa terjadi pada pneumonia ini dapat menyebabkan komplikasi yang lebih berat, yaitu di mana kuman-kumannya atau bakteri maupun virusnya bisa masuk ke aliran darah. Bila sudah masuk ke dalam aliran darah dari paru-paru, masuk ke dalam aliran darah, beredar ke seluruh tubuh, ini yang lebih berbahaya bila kumannya masuk ke sistem saraf pusat di otak. Jadi dapat menyebabkan infeksi di otak juga. Bila kuman bakteri sudah masuk dalam aliran darah, ini disebut infeksi yang berat, disebut bakteremia atau sepsis. Ini pengobatannya wajib di ICU. Kemudian komplikasi yang lain tadi adanya penumpukan cairan di dalam rongga dada, disebut sebagai efusi pleural, dan juga dapat menyebabkan infeksi yang berat, di mana cairan di rongga dada atau efusinya itu berisi suatu cairan nanah, disebut dengan empiema. Cairan tersebut dapat menyebabkan pendorongan dari parunya, sehingga dapat menyebabkan lebih sesak, kemudian ini produk infeksinya banyak, bisa menyebabkan demam naik turun, dan ini harus kalau banyak sekali harus segera dievakuasi cairan nanahnya yang ada di dalam rongga dada. Kemudian bila ada sesak napas berat sampai terjadi gagal napas seperti pada pasien yang tadi itu yang di video dengan gagal napas itu bisa dirawat sampai di ICU anak. Harus butuh pakai bantuan alat napas dengan menggunakan ventilator, kemudian perawatan intensif dan monitoring yang ketat. Bagaimana prognosisnya untuk ke depannya pada pasien-pasien dengan pneumonia yang tanpa komplikasi yang berat, di sini umumnya baik, bisa sembuh, dan infeksi paru-parunya tadi yang di foto ronsen ada gambaran putih-putih itu bisa hilang, bisa bersih. Bila pengobatannya maksimal dan daya tahan tubuhnya dari anak atau pasien yang sakit juga kalau responnya bagus, pengobatannya bisa maksimal. Nah, kenapa bisa terjadi sampai kematian atau pasien anak dengan pneumonia bisa meninggal? Karena beberapa faktor yang bisa menyebabkan yaitu paling sering adanya malnutrisi, kurangnya akses air bersih untuk cuci, untuk buat masak minum aja kurang, apalagi buat cuci tangan. Jadi kuman-kumannya, faktor resikonya banyak sekali yang bisa masuk ke dalam tubuh. Kemudian adanya tadi polusi udara dan faktor-faktor resiko yang lain bisa menyebabkan infeksi yang memberat, sehingga bisa terjadinya kematian. Nah, pada pasien-pasien yang sudah sembuh dari pneumonia, harus betul-betul dijaga daya tahan tubuhnya, kondisi kesehatannya, nutrisinya juga, kemudian pelindungan-pelindungan yang lain juga, sama menghindari beberapa faktor-faktor risiko yang bisa dihindari.
paparan asap, debu, asap rokok itu betul harus dihindari. Kemudian bila ada paparan faktor risiko tersebut masih terkena, misalnya bapaknya masih ngerokok atau masih ada paparan debu atau asap-asap yang lain di dalam rumah, itu bisa berisiko terkena pneumonia yang berulang. Apalagi ada anak dengan kondisi khusus, dengan imunokompromis atau daya tahan tubuh yang menurun, dengan beberapa penyakit tambahan yang lain, atau ada kelainan dari bentuk saluran napasnya, ada cacat bawaan dari lahir, itu juga bisa menyebabkan pneumonia berulang. Kapan pasien pneumonia bisa dipulangkan? Bila sudah tidak ada keluhan, tidak demam, minimal bebas demam lebih dari 24 jam, kemudian sudah tidak membutuhkan oksigen tambahan lagi, kemudian asupan gizinya udah bagus, makan minum udah mau, kemudian obat antibiotik bisa kita lanjutkan, yang dari suntik bisa diganti lewat minum. Kemudian minggu depannya nanti kita evaluasi ulang di poliklinik. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya itu ada 3. Pertama, lindungi, kemudian cegah, dan obati. Untuk melindungi, kita bisa melindungi sejak awal kehidupan. Pada bayi-bayi yang baru lahir, wajib diberikan ASI eksklusif minimal selama 6 bulan. Kemudian sesudah 6 bulan, anak pada ASI usia 6 bulan itu zat gizinya udah berkurang, makanan pendamping ASI harus segera diberikan. Biar kecukupan nutrisi dan zat gizinya terpenuhi. Kemudian beberapa tambahan multivitamin juga bisa diberikan, misalnya vitamin A, kemudian bisa diberikan multivitamin yang lain, dapat juga diberikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua yaitu mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan pemberian imunisasi dasar yang lengkap. Di situ ada jadwal imunisasi yang ayah bunda memiliki anak bayi pasti dikasih buku KIA yang warna pink itu. Di sana ada tabel imunisasi. Kalau bisa imunisasi sesuai jadwal, jangan sampai terlambat. Kalau memang terlambat karena ada satu hal yang lain, itu bisa dikejar. Tabel yang warna kuning itu jadwal pengejaran atau catch up imunisasi. Kemudian sering sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian jaga sirkulasi udara tetap bersih, ventilasi di rumah, ada sirkulasi udara, kemudian ada sinar matahari masuk, kemudian tidak ada asap rokok, tidak ada asap-asap yang lain juga. Kemudian bila sudah terkena pneumonia harus segera diobatin biar tidak terjadinya komplikasi yang lebih lanjut, tidak sampai gawat napas maupun gagal napas. Ini juga sama, selain tadi yang kita sebutkan, vaksin-vaksin yang salah satunya imunisasi ini juga bisa mencegah terjadinya pneumonia, yaitu contohnya vaksin PCV, ini mencegah infeksi paru yang disebabkan oleh pneumococcus atau Streptococcus pneumonia. Kemudian vaksin influenza maupun vaksin Haemophilus influenza tipe B. Ini HIV atau Haemophilus influenza tipe B ini bisa didapatkan pada saat vaksinasi atau imunisasi DPT. Nah, berikut jadwal imunisasi yang terbaru dari IDAI. Di sini untuk PCV wajib diberikan pada anak usia genap ya, usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Nanti akan dilakukan booster ulang, pemberian imunisasi ulang pada anak usia setahun atau lebih. Bila anak yang tidak dapat imunisasi PCV atau terlambat atau tidak lengkap, harus segera dikejar. Ini masih ada waktu pengejaran yang warna kuning ini sampai usia 5 tahun. Bagaimana kalau lebih dari 5 tahun? Masih bisa diberikan, minimal sekali kita berikan untuk vaksinasi PCV. Nah, jadi saran dari kami untuk ayah bunda yang memiliki anak, baik anak bayi maupun balita, maupun anak lebih dari 5 tahun, itu berisiko semua terkena pneumonia. Ini bisa kita stop atau mencegah terjadi pneumonia pada anak dengan cara pemberian ASI tadi eksklusif 6 bulan, kemudian langsung bisa diberikan MPASI sampai 2 tahun, kemudian imunisasi jangan sampai lupa, harus lengkap sesuai jadwal, kemudian bila ada gejala atau tanda pneumonia segera berobat ke vaskes terdekat.
Kemudian pastikan kecukupan nutrisi atau zat gizi pada anak, di mana nutrisi yang bagus itu menyebabkan imunitas anak juga bagus, sehingga musuh-musuh dari luar tidak berani masuk ke dalam tubuh. Ya, untuk cuci tangan ini beberapa momen yang wajib cuci tangan pakai sabun antiseptik sebelum menyajikan makanan, sebelum makan dan menyusui, kemudian setelah dari kamar kecil atau toilet, baik setelah BAB maupun BAK, kemudian setelah memegang barang-barang atau benda, misalnya mainan, itu anak wajib cuci tangan. Kemudian setelah membersihkan anak kecil atau bayi yang habis BAB atau BAK, ibu bapaknya wajib cuci tangan juga. Baik, untuk materi sudah sampai di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Dokter Johan Wijaya Kesit, spesialis anak yang telah memaparkan materi. Di sini kita langsung masuk sesi tanya jawab ya. Kita buka 3 penanya, bisa raise hand atau ngetik di kolom komentar ya. Sudah. Ibu Siti. Untuk penanya yang pertama, Ibu Siti Waryatun ya, izin bertanya dokter. Anak saya dulu lahir 32 minggu, ada kesulitan untuk refleks mengeluarkan dahak. Umur 2 tahun pernah dirawat karena bronkopneumonia. Sekarang umur 9 tahun, jika minum dingin atau minum minuman kemasan langsung batuk. Yang pertama, mohon penjelasannya tips untuk mendampingi anak supaya lebih sehat dalam tumbuh kembangnya. Yang kedua, apakah anak yang pernah terkena bronkopneumonia bisa terulang? Terima kasih dokter. Mau langsung dijawab? Oke. Monggo dokter. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Ibu Siti Waryatun. Ini pertanyaannya cukup bagus. Ini ada cerita dari Ibu Siti bahwa anaknya lahir prematur 32 minggu. Kemudian ada riwayat kesulitan untuk mengeluarkan dahak. Bisa kalau ada terjadi pada saat usia bayi, memang bayi-bayi prematur, otot-otot di saluran pernapasannya itu juga beda sama anak dengan usia lahir cukup bulan atau tanpa prematur. Nanti tapi seiring usia, seiring waktu pertumbuhan dan perkembangan otot-otot di saluran pernapasannya bagian bawah maupun bagian atas dapat tumbuh secara optimal juga sehingga bisa mengeluarkan dahak seperti pada anak pada umumnya. Biasanya kalau anak mengeluarkan dahak itu pada balita memang agak susah. Paling sering dahak bisa keluar lewat muntah maupun ditelan. Nanti dahak atau lendirnya keluar bersama saluran pencernaan lewat BAB tersebut. Kemudian untuk mendampingi anak supaya lebih sehat dalam tumbuh kembangnya, di sini tetap dilakukan pemberian pertama pola asa, asuh, dan ASI ya. Asa, asuh, ASI tetap kita berikan pada anak biar tumbuh kembangnya optimal. Pemberian nutrisi, zat gizi itu yang tercukupi baik dari kandungan gizinya memenuhi ada karbohidrat, protein, terutama protein hewani, kemudian ada lemaknya, kemudian asupan dari makronutrisi maupun mikronutrisi seperti suplemen tambahan juga bisa diberikan. Vitamin yang alami bisa dapat dari buah-buahan maupun sayuran. Kemudian bila asupannya kurang mencukupi, bisa ditambahkan suplemen multivitamin buatan dari luar.
Bila ada gejala atau keluhan sakit, harus segera diperiksakan ke vaskes terdekat biar segera tertangani masalah penyakitnya. Bila di dalam tubuh anak ada suatu infeksi dan tidak ditangani akan mengganggu masalah di tumbuh kembangnya. Jadi, eh, selain dikasih makan yang bergizi, kemudian diberikan perlindungan dengan cara tadi tambahan imunisasi juga sesuai jadwal, dan juga bila ada polusi-polusi udara itu harus segera dihindari dari polusi di dalam rumah maupun di luar rumah juga. Bila terjadi pneumonia atau bronkopneumonia sebelumnya, apakah bisa berulang? Sangat bisa berulang. Apalagi kalau anak yang memiliki daya tahan tubuhnya belum baik atau masih naik turun, itu kemungkinan besar masih bisa terkena bronkopneumonia lagi. Lagi anak-anak dengan komorbid atau ada penyakit tambahan yang lain, itu juga bisa menyebabkan bronkopneumonia berulang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Johan atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Siti Waryatun? Sudah jelas? Oke, untuk penanya yang kedua, Ibu Isna Aliviani. Baik, terima kasih Mbak. Saya izin bertanya, apakah terdengar suara saya? Kurang Halo, apakah terdengar? bentar Bu. Ya. Oh, bisa off. Ya, monggo Ibu. Oke, dokter, saya izin bertanya. Ini di kehidupan saya sehari-hari ya, Dok. Apakah obat nyamuk listrik yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu kan tidak mengeluarkan asap, tetapi baunya sangat menyengat. Apakah itu menjadi salah satu faktor resiko? Kemudian yang kedua, kebetulan lingkungan rumah saya adalah konveksi. Jadi punya usaha konveksi di mana setiap hari itu banyak debu dari kain, potongan kain seperti itu. Nah, apakah itu juga menyebabkan salah satu faktor resiko di luar yang tadi disebutkan oleh dokter? Kemudian yang ketiga, apabila penyebabnya adalah efek tularan dari orang lain, dari penularan itu biasanya efeknya berapa lama setelah terpapar ya, Dok? Terima kasih, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih banyak pada Ibu Ibu Isna Aliviani. Isna. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau kita menggunakan obat nyamuk elektrik ya, atau obat nyamuk listrik itu? Seperti kita ketahui, segala macam obat nyamuk maupun obat nyamuk yang dibakar manual maupun obat nyamuk semprot maupun obat nyamuk elektrik itu terdapat kandungan senyawa kimia. Kalau yang di obat nyamuk elektrik, nama senyawa kimianya seperti golongan di melfrutrin atau aletrin itu juga bisa menyebabkan kondisi iritasi di saluran pernapasan, terutama pada bayi maupun anak. Jadi zat-zat senyawa kimia tersebut dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, di mana kalau ada suatu iritasi di saluran napasnya itu, kuman-kuman bakteri atau virus juga bisa mudah masuk ke dalam saluran pernapasan maupun di paru, sehingga dapat menyebabkan peningkatan resiko penyakit, terutama bronkopneumonia tersebut. Kemudian yang kedua, Itu ada rumah usaha konveksi konveksi. kain-kain gitu ya. Ya. Iya. Kalau di suatu rumah atau kondisi ada suatu perusahaan atau home industry konveksi, itu juga bisa berisiko terjadinya paparan dari eh, adanya zat-zat yang dari bahan kain, potongan-potongan kain tersebut, berupa potongan yang kecil-kecil itu, yang misalnya enggak itu kelihatan, ataupun debu-debu yang nempel di kain-kain tersebut, dapat menyebabkan kuman bakteri atau virus yang dapat berkembang di situ juga dan bisa masuk dalam kehidupan seorang anak maupun bayi. Bila kalau yang material bahan konveksinya aja itu kalau bisa berupa serpihan atau potongan yang paling kecil nggak yang sampai nggak terlihat sama mata,
itu bisa ikut berterbangan, dapat terhirup, itu menyebabkan suatu keadaan inflamasi juga di saluran pernapasan atau paru-paru, disebut pneumonitis, bukan pneumonia. Kalau pneumonia karena infeksi kuman bakteri. Nah, terjadinya suatu pneumonitis atau peradangan pada saluran napas atau paru itu dapat berisiko tinggi untuk memudah masuk dari kuman bakteri maupun virus tersebut, sehingga bisa berisiko terjadi bronkopneumonia juga. Kemudian yang Yang ketiga, ketiga, penyebab penularannya berapa lama prosesnya? oh ya, berapa lama kuman bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kemudian sampai timbul gejala? Di sini tergantung jenis penyebabnya, baik kuman bakteri maupun virus berbeda-beda, tidak semuanya sama. Ada yang sekitar 3 sampai 5 hari, ada yang 1 minggu. Masa inkubasinya, proses masuknya sampai dia proses melawan sel imun tubuh kita, terjadi perang di dalam tubuh sehingga memunculkan demam, waktunya sekitar 3 sampai 1 minggu. Bagaimana Ibu Isna? Baik, sudah jelas Mbak. Terima kasih, dokter. Terima kasih Ibu. Untuk penanya yang ketiga, Ibu Witri Ngatijo, Ibu mau dipersilakan, monggo Ibu. Oke, terima kasih Mbak, Ibu dan Bapak. Saya izin bertanya ya. Untuk saya mau menanyakan, kebetulan saya ngajar anak-anak PAUD gitu ya, Bu. Nah, bulan kemarin itu banyak sekali anak yang panas dan batuk pilek gitu. Dan ada 2 orang yang sampai opnam. Tapi saya belum tahu itu pneumonia atau bukan ya. Tapi kalau misalnya itu terinfeksi itu terus nanti sembuh, apakah nanti kalau masuk terus sama anak-anak itu bisa menular kembali atau tidak ya? Nah, dan untuk itu tadi udah ada yang tanya untuk masa penularannya berapa tadi. Udah saya itu aja, Dok. Terima kasih. Baik, Terima terima kasih. kasih Ibu Witri. Iya. Yang pertama yaitu eh, Ada anak-anak anak yang panas. batuk pilek sampai dengan opnam. Semisal terinfeksi, semisal anak itu masuk sekolah kembali, apakah bisa menularkan ke anak yang lainnya? Seperti itu. Ya, untuk anak-anak yang kondisi dengan batuk pilek itu berarti ada infeksi di saluran pernapasan bagian atas, bisa karena infeksi bakteri maupun virus. Paling sering yang masih ringan kayak virus influenza atau virus-virus yang lain yang menyebabkan infeksi saluran napas atas yang masih ringan. Kalau yang memberat, virus itu dapat turun ke bawah, saluran napas bagian bawah, bisa menyerang ke bronkusnya maupun jaringan parunya juga, menyebabkan juga bisa bronkopneumonia. Nah, sebaiknya kalau batuk pileknya belum sembuh 3 hari atau lebih, atau disertai dengan demam tinggi atau sesak napas, segera diperiksakan lebih lanjut dulu, dipastikan apakah ada pneumonia atau tidak. Kadang pneumonia hanya awal-awal itu keluarnya demam tinggi saja. Kemudian nafasnya juga belum cepat. Tapi kadang sudah ada kayak batuk, dehem-dehem gitu. Tapi ada demam tinggi, itu harus segera diperiksakan juga. Takutnya sudah ada tanda pneumonia pada anak. Kemudian untuk penularannya sangat menular sekali, apalagi kalau penyebabnya infeksi virus maupun bakteri. Jadi pada anak-anak yang batuk pilek, itu dipastikan dulu ada pneumonia enggak. Batuk pileknya sendiri ini mudah menular, apalagi ada pneumonia ini juga bisa mudah menular juga pada anak-anak yang lain. Baik ke orang dewasa, dari orang dewasa ke anak, maupun anak ke orang dewasa bisa pingpong seperti itu. Jadi pencegahan lebih baik yaitu jangan mendekati pada anak-anak yang lagi sakit, atau yang lagi sakit harus di rumah dulu, jangan kemana-mana dulu, harus diobati benar-benar sampai sembuh. Kemudian orang di rumah pakai masker, kalau yang lagi sakit sama-sama pakai masker dulu. Menjalani protokol kesehatan lagi seperti saat pandemi dulu. Bagaimana Ibu Witri? Apakah Terima sudah? kasih atas penjelasannya. Oke, Terima ya. kasih. Terima kasih Ibu Witri. Sami-sami. Selanjutnya untuk penanya yang keempat ada Ibu Hafida. Izin bertanya Dr. Johan,
apa boleh memberikan uap dengan alat nebu dari rumah sebelum dibawa ke rumah sakit tanpa rekomendasi dokter? Apalagi sudah berulang, apa ada kemungkinan besar bisa mudah terulang kembali, dokter? Terima kasih. Ada yang paling atas. Baik, terima kasih banyak. Ibu Hafid. Ibu Hafida, ya, pertanyaan yang bagus. Ya, ayah bunda di rumah biasanya sudah ada yang punya alat-alat untuk terapi uap atau inhalasi tersebut. Nah, kita pastikan dulu untuk pemberian terapi inhalasi tujuannya untuk apa dulu? Untuk mengobati penyakit ke arah infeksi atau yang bukan infeksi. Kalau yang infeksi itu bisa karena eh, penyakit saluran napas, terutama saluran napas bagian bawah, bronkitis maupun bronkopneumonia. Itu bisa diberikan obat terapi uapnya, obat-obat yang dimasukkan lewat hirupan dari terapi uap tersebut bisa masuk langsung ke dalam saluran napas. Nah, tapi utamanya kalau karena infeksi harus diobatin infeksinya dulu, bukan terapi uap saja. Jadi obat utamanya kalau penyebabnya infeksi bakteri, obat utamanya yaitu obat antibakteri. Kalau terapi uap ini hanya obat Ya, Pak. tambahan saja untuk Oh, menambahkan gejala, meringankan gejala-gejala yang terjadi. Misalnya anaknya susah mengeluarkan dahak, terapi uap ini digunakan untuk lebih memudahkan atau mengejarkan dahak supaya mudah keluar. Kemudian anaknya ada sesak, ini ada obat yang ditambahkan di dalam terapi uap buat melonggarkan jalan napas. Tapi selama masih ada kuman bakteri di dalam saluran napas tersebut, maka harus segera dikasih obat antibakteri. Karena kalau nggak dikasih obat, bakteri akan tumbuh tambah banyak, tambah menyebabkan penyakit di saluran napas atau di paru tersebut. Jadi, kalau dengan terapi uap batuknya masih belum membaik atau ada tanda-tanda pneumonia yang lain, harus segera dibawa ke vaskes terdekat. Diperiksa sama dokter, dipastikan ini ada pneumonia atau tidak. Kalau yang penyebabnya non-infeksi, paling sering yaitu asma. Asma pada anak bisa diberikan terapi uap juga, dikasih obat-obat asma yang diberikan lewat uap. Itu bisa membaik. Kalau tidak membaik, masih tetap sesak, kalau asma biasanya tanpa demam, ada batuk, ada sesak, tapi tanpa demam itu belum ada perubahan, bisa segera dibawa ke IGD untuk diperiksa lebih lanjut dan ditangani lebih lanjut. Bagaimana Ibu Hafida? Apakah sudah jelas? Responnya. Semoga jelas ya Bu. Semoga jelas. Jadi kalau belum jelas, bisa ketemu saya di rumah sakit. Ya, lanjut dokter. Oke, untuk penanya selanjutnya yang kelima di sini ada Ibu Akila. Ibu Akila, izin bertanya dok, 1 bulan lalu anak saya dirawat inap di rumah sakit Aisyah. Gejalanya di paru-paru ada bercak putih dan sekarang kalau kecapean kok demam dan kadang suka batuk dokter. Mohon dibantu. Iya, Ibu Akila, terima kasih. Ya, untuk anak Ibu ada riwayat dengan pengobatan pneumonia mungkin ya di rumah sakit. Ini udah sembuh, udah boleh pulang. Nah, pada pasien-pasien anak yang ada riwayat pneumonia ini tadi udah kita jelaskan bahwa bisa berisiko berulang. Apalagi kalau ada faktor-faktor, masih ada faktor-faktor risiko yang masuk ke dalam atau bisa mengenai ke anak ibu tersebut. Banyak tadi faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan pneumonia. Selama masih ada faktor-faktor risiko yang masuk atau mengenai anak ibu, maka kemungkinan masih bisa eh, terkena pneumonia lagi. Nah, bila ada tanda-tanda misalnya kok habis aktivitas atau habis kecapean, tiba-tiba demam, nah demamnya ini dipastikan dulu ada infeksi di mana. Kalau memang ada infeksi di saluran napas, biasanya disertai batuk, dipastikan dulu infeksinya di saluran napas atas aja atau sudah sampai ke saluran napas bagian bawah. Kalau saluran napas bagian atas aja bisa diobati sambil rawat jalan, tapi harus segera diperiksakan dulu ke dokter. Kalau ada masalah lagi di saluran napas bagian bawahnya, apa ada gejala tanda infeksi paru lagi, maka
kita obati lagi untuk infeksi parunya. Dokter, Ibu Akila sudah Semoga menjawab ya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu Ralin. Selain makanan adekuat, vitamin apa saja penunjang agar imun kuat tidak terjadi bronkopneumonia berulang pada anak saya? ya, terima kasih Bu Ralin. Jadi makanan atau nutrisi yang kita berikan pada bayi atau anak kita supaya imunnya bagus, tubuhnya bagus, bugar, sehat, kuat, itu terdiri dari makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Itu bisa didapat dari makanan sehari-hari. Makan pagi, siang, sore harus mengandung makronutrisi wajib. Dan mikronutrisi bisa diberikan juga dari yang alami, bisa diberikan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi Tuhan sudah menciptakan eh, vitamin yang alami di dalam makanan sehari-hari kita, yaitu berada di buah-buahan maupun sayur-sayuran. Bila asupan buah-buahan dan sayur-sayuran masih kurang, pada anak paling sering susah makan sayur ataupun buah, maka bisa diberikan tambahan vitamin buatan, yaitu dalam bentuk suplemen multivitamin. Jadi vitaminnya tidak satu vitamin aja, bukan vitamin D saja, atau vitamin apa A aja atau B aja. Jadi multivitamin bisa dari vitamin A, B, C, D, E, itu yang bisa diberikan. Untuk mereknya macam-macam, monggo bisa dipilih sesuai ayah bunda yang bisa atau mau diberikan. Yang penting kandungannya multivitamin, tidak hanya salah satu vitamin saja. Ibu Ralin, bagaimana Ibu? Sudah menjawab ya Bu ya? Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Miftahul Mujib. Ini pertanyaannya hampir sama kayak Ibu Ralin ya. Di samping makanan yang bergizi dan seimbang, bolehkah minta rekomendasi vitamin dokter? Tadi sudah Dokter Johan sudah menjawab ya Bu ya. Pak. Terus pertolongan pertama di rumah jika anak sudah terlihat gejala flu agar tidak terjadi komplikasi berlanjut mengingat anak saya sedang pengobatan pneumonia. Ya, terima kasih Bapak Miftahul. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk pencegahan itu ada 3, lindungi, cegah, dan obati. Lindungi tadi pemberian nutrisi, kalau masih bayi kasih ASI full sampai 6 bulan, MPASI juga diberikan usia 6 bulan atau lebih, kemudian makanan yang adekuat juga, kemudian eh, imunisasi juga bisa diberikan sesuai jadwal, kemudian tambahan eh, untuk menghindari faktor-faktor risiko yang lain seperti paparan polusi udara karena ada paparan asap, debu atau asap rokok itu juga betul-betul dihindari. Kemudian bila ada gejala flu harus segera ditanganin atau diobatin atau segera diperiksakan. Takutnya dua-duanya kena infeksi saluran napas bagian atas maupun infeksi saluran napas bagian bawah. Kalau sudah kena dua-duanya harus diobati dua-duanya. Kalau salah satu aja kita pastikan hanya flu aja misalnya itu karena bisa juga karena infeksi virus maupun bakteri yang menyebabkan batuk pilek itu harus segera diobatin. Kalau nggak diobatin itu tadi bisa menyebabkan berlanjut ke infeksi saluran napas bagian bawah, bisa menyebabkan pneumonia juga. Kalau anak lagi sakit pasti daya tahan tubuhnya lagi menurun. Maka kita pastikan dulu asupan nutrisinya harus yang adekuat, kemudian multivitamin tadi bisa diberikan. Kalau bagus yang dari alami dulu. Kalau dengan dari alami sayuran dan buah-buahan belum mencukupi, baru kita tambahkan dari tambahan multivitamin buatan. Sudah Bapak Miftahul Mujib? Sudah kayaknya, sepertinya sudah ya. Lanjut yang pertanyaan untuk ke-8, ada Ibu Isya Fikuni. Ini pertanyaannya, kalau pernah
terkena TBC lebih rentan kena pneumonia. Atau maksudnya ini kan ya. Dulu anaknya umur setengah tahun kena TBC dan pengobatan 10 bulan. Dari pengobatan sudah tidak batuk, tapi sekalinya batuk sampai mengganggu waktu tidur malam dan nafasnya menjadi berat. Ya, terima kasih Ibu Isya Fikuni. Ini mungkin anaknya dulu pernah pengobatan TBC waktu usia Setengah tahun. setengah tahun ya, 6 bulan. Kemudian pengobatannya jangka panjang ya, kalau TBC biasanya minimal 6 bulan, bisa sampai 10 bulan, ada yang bisa sampai 12 bulan. TBC pada bayi maupun anak ini paling sering yaitu TBC primer. Pertama kali kena dia menyebabkan TBC klinis. TBC primer atau klinis ini menyerang di sistem kelenjar getah bening atau jaringan limfa. Nah, kuman-kuman TBC tersebut tumbuh di kelenjar getah bening atau limfa yang ada di dalam dekat saluran pernapasan. Kalau yang di TBC paru ini, kalau infeksi kedua atau selanjutnya, bila ada paparan kuman TBC lagi, dia bisa menyebabkan eh, berkembang menjadi TBC paru atau kuman-kuman yang ada di dalam di kelenjar getah bening dia keluar masuk ke jaringan paru menyebabkan TBC paru juga. Ada anak-anak yang habis pengobatan TBC sangat rentan sekali untuk terjadinya pneumonia karena sistem saluran pernapasan di dalam paru-paru ini juga sudah mungkin sudah terkena invasi kuman bakteri TBC sebelumnya. Jadi strukturnya sudah beda lagi sama yang struktur paru-paru pada anak yang normal atau sehat tidak terkena TBC. Jadi struktur paru yang sudah terkena penyakit itu lebih rentan kena pneumonia ke depannya. Kemudian bila dari pengobatan sudah tidak batuk, tapi sekalinya batuk sampai mengganggu waktu tidur, ini dan nafas berat, kemungkinan ini sesak napas juga, berarti ada masalah masih ya di saluran pernapasannya. Kita pastikan dulu apakah eh, masalahnya tersebut memang ada masalah di bronkusnya atau ada bronkitis ataupun ada keduanya dari masalah di bronkus maupun di parunya ada bronkopneumonia atau tidak. Jadi harapannya di bawah kontrol untuk berobat lagi apakah diperiksakan dulu apakah benar-benar ada tanda bronkopneumonia atau tidak. Sudah, Ibu Isya Fikuni, sepertinya sudah ya. Ini sudah dokter masih untuk menjawab itu. Sampai jam berapa waktunya? Oh iya. Ya, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang mengajukan pertanyaan, karena waktu sudah mau berakhir ya. Untuk pertanyaan Bapak dan Ibu bisa langsung konsultasi kepada Dokter Johan. Oh ini satu pertanyaan lagi. Oh, cukup. Ada orang tua dari yang di video tadi. Maaf ya Bu ya saya pakai buat contoh eh, pasien dengan gawat napas semoga dapat Oh, gini, oh ini iya. pahala memberikan ilmu untuk kepada ayah bunda lainnya ke Ibu Ai Trisna. Trisna, oh Ya, iya. Seberapa besar? Oh ini kebetulan saya orang tua dari anak yang ada di contoh gawat nafas. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruh vaksin PCV dapat melindungi anak? Untuk saat ini hanya vaksin PCV yang belum saya lakukan. Dan sebaiknya vaksin PCV yang berapa ya dokter? Terus jika sesak nafas ke IGD dan boleh pulang, apakah boleh jika saya meminta untuk tetap dirawat saja? Karena jujur saya trauma, Januari dirawat, Februari dirawat, dini hari ke IGD sebelum subuh diperbolehkan pulang, tapi habis subuh sesak nafas kembali dan harus ke rumah sakit dan dirawat di ICU. Terima kasih, salam selalu. iya, terima kasih banyak Ibu Ai Trisna. Iya, bagus. Ini ya eh, orang tua dari pasien yang dirawat di sini, ya sudah
Sudah keluar rumah sakit berarti sudah sembuh. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi untuk mengenai vaksin PCV. Nah, vaksin PCV ini bisa kita berikan sesuai jadwal, di mana PCV ini singkatan dari pneumococcus vaksin. Nah, pneumococcus vaksin ini yaitu vaksin yang dapat mencegah infeksi dari kuman bakteri pneumococcus. Kuman bakteri pneumococcus ini terdiri berbagai banyak subtype atau strain jenis-jenis dari kuman bakteri tersebut. Tergantung PCV yang berapa, berarti bisa Ibu tahu ada PCV 10 atau PCV 13 atau PCV 15, berarti mengandung strain 10, 13 ataupun 15. Yang terbaru bisa sampai PCV yang 20. Berarti ada vaksin untuk mencegah terjadinya infeksi pneumonia akibat kuman pneumococcus 20 tipe, kalau yang PCV 20. Yang berapa aja boleh, yang penting ada pernah vaksin PCV. Kalau belum sama sekali, sebaiknya eh, segera dijadwalkan untuk vaksin PCV ya Bu. Nanti kalau sudah bugar, sudah sehat, nggak ada keluhan, nggak ada tanda-tanda infeksi paru lagi, boleh segera diberikan vaksin. Kemudian yang kedua, jika sesak napas ke IGD, boleh pulang dan meminta untuk tetap dirawat aja. Baik. Untuk pemeriksaan pasien anak, terutama yang datang ke IGD, di sini mungkin di waktu itu dokter menilai mungkin sudah tidak ada kegawatan. Namun kok tiba-tiba sesak nafas lagi, kemudian masuk ke IGD lagi, maka kemungkinan sudah ada tanda kegawatan di pernapasannya, itu memang harus segera dirawat inap. Jadi harapannya para tenaga kesehatan, khususnya di klinik maupun rumah sakit, juga harus lebih teliti, lebih jeli lagi untuk menangani pasien, mana ini pasien benar-benar ada kegawatan atau tidak, terutama kegawatan napas pada anak, ini sangat sangat eh, bikin masalah yang berat pada anak, karena Pak anak sama orang dewasa beda, anak daya tahannya juga beda. Jadi anak sekali kena infeksi paru bisa memberatnya lebih cepat daripada yang orang dewasa. Orang dewasa bisa menahan nyerinya, bisa menahan sesaknya. Kalau anak nggak bisa ditahan secara penuh, kelihatan banget kalau memang sesak atau memang ada kegawatan di napas, baik gawat napas maupun gagal napas. Ya, terima kasih banyak Ibu Aitrisna. Iya, semoga tidak terkena infeksi paru lagi, nggih, anaknya semoga sehat selalu. Sebanyak Dr. Johan. Ibu Aitrisna sudah dijawab dengan Dr. Johan ya. Oke. Sudah sih. Oke. Karena waktunya sudah mepet sekali, ini kalau kalau mau konsultasi kepada Dr. Johan ada di Rumah Sakit Umum Aisyah Muntilan, jadwal beliau ada di hari Senin sampai Sabtu jam 7.30 sampai 9.30. Hari Selasa, Kamis, Sabtu ada di jam 12 sampai jam 14 ya. Bapak Ibu bagi pertanyaan yang belum dijawab bisa konsultasi langsung kepada Dr. Johan. Oke, sebelum menutup acara ini ada THR untuk yang beruntung 5 orang pemenang dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama ada follow Instagram @rsu Aisyah Muntilan. Itu sudah ada alamatnya ya. Dan TikTok juga @rsu Aisyah Muntilan. Ada YouTube juga. Kemudian komen postingan sebanyak-banyaknya. Wajib menggunakan akun pribadi, real akun, dan private. Terus yang ketiga ada mengikuti sesi foto bersama di akhir Health Talk ya. Sebentar lagi kita akan mengikuti sesi foto bersama. Membuat reel IG tentang RSU Aisyah Muntilan, tag serta mention akun @RSU Aisyah Muntilan. Akhir uploadnya ada di tanggal 18 Maret 2025. Pemenang dinilai dari kreativitas dan like sebanyak-banyaknya. Mitra RSU Aisyah Muntilan yang beruntung dan mengikuti syarat tersebut
mendapatkan e-money sebesar Rp500.000 untuk 5 orang pemenang ya. Pemenang akan diumumkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 melalui Instastory @RSU Aisyah Muntilan. Ya, bagi yang ingin mendapatkan THR, segera membuat syarat dan ketentuan. Oh, videonya terserah, bebas, kreatif. Oke. Kita bisa terus nutup gitu kok. Oke. Oke, kita lanjut sesi foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Bisa dihidupkan kameranya Bapak dan Ibu peserta seminar? Belum. Sa- Satu, dua, tiga. Lagi, lagi. Ya, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sesi tanya jawab sudah selesai ya Bapak Ibu peserta Zoomina. Berarti berakhirnya acara Health Talk pada hari ini. Kami se- Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan acara hari ini. Sebelum menutup acara Health Talk, izinkan saya membacakan pantun satu saja. Oke. Pantunnya, ayam jantan pantang berkokok. Paginya ayah membaca berita, jangan Cakep. coba menghisap pokok demi menjaga paru-paru kita. Sadar. Terima kasih perhatiannya Bapak dan Ibu peserta Zoominar pada pagi hari ini. Terima kasih sekali Dokter Johan atas waktunya dan eh, materinya yang sangat bagus sekali untuk kami para orang tua ya Dokter ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.